Tasya Atasya giliran kena julid Cimehong setelah memberikan review buruk pada Bika Ambon Cimehong. Seperti diketahui, baru-baru ini Tasya membagikan video review kue dari sejumlah pengusaha viral. Salah satunya adalah Cimehong. Tasya diketahui membeli lapis legit dan Bika Ambon Cimehong yang viral. Namun pada akhirnya Tasya tidak jadi mencoba Bika Ambon Cimehong karena menemukan ada kutu di dalamnya. Mendapat kritik tersebut, Cimehong yang memang dikenal anti kritik pun tidak terima. Ia menuding Tasya mengada-ngada dan sengaja memberikan review buruk. Bahkan Cimehong menuding Tasya sengaja memberikan review buruk untuk makanannya karena dibayar oleh seseorang. Alhasil, tudingan Cimehong itu pun langsung ramai jadi pembicaraan netizen yang budiman di media sosial. Bagaimana tidak, Tasya selama ini dikenal sebagai salah satu konten kreator sultan. Hingga akhirnya Tasya juga mengetahui tentang tudingan Cimehong tersebut dan memberikan respon telak. Tasya juga membandingkan sikap Cimehong dan Mami Toko yang jauh berbeda ketika produknya sama-sama mendapatkan kritik dalam video reviewnya. Tasya Atasya tidak habis pikir dengan tudingan Cimehong soal dirinya yang dibayar untuk memberikan review jelek. Padahal tentunya publik sudah tahu mengenai kredibilitasnya dan kekayaannya yang tidak perlu diragukan lagi. Guys, jadi saya sambil sedikit menanggapi ya. Kok bisa-bisanya ada orang bilang saya dibayar untuk mereview jelek produknya? Mohon maaf banget. Saya brand besar aja nggak bisa bayar loh bu kalau suruh bohong. Dan kalau emang mau dibayar, masa Mami Toko gue kasih tahu ada rambutnya? Udah terima aja deh ah. Jangan fitnah sana sini mulu, tuh Shelly udah kasihan difitnah mulu. Malu-maluin, udah just say sorry. Beres, tuh Mami Toko cuma ada sehelai rambut aja minta maaf ya begitu. Duh, pusing deh Ci lihatnya. Coba research lagi orangnya siapa. Gak semua orang kok hidup bisa dibayar pakai uang Ci reviewnya. Kenalan dulu Ci. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini finally Kat Ashi speak up perihal kasusnya dia sama Cimehong. Dan dia tampaknya langsung mengupi Cimehong tapi dengan polite way. Dan bener-bener kena banget sih. Tapi ya balik lagi, Cimehongnya mau terima apa enggak. Updatean balas-membalas antara Cimehong dan Katashi. Oke, kita update di sini. Setelah Katashi upload di YouTube-nya dan Cimehong membalas, bisa aja untuk mendapatkan duit. Jadi gitu kan ya. Kan lu upload ke YouTube, jadi lu bisa buat dapat duit, buat dapat kayak iklan, buat dapat ini itu. Menurut gue nih Cimehong ya, menurut gue mungkin Cimehong nggak pernah nonton Katashi. Setahu gue, sepengetahuan gue Cimehong nih, Katashi itu udah terkenal dari sebelum ngebahas Cimehong. Katashi itu udah cukup, berkecukupan gitu, berlebih menurut gue. Dan dia juga kayaknya nggak mau brand ngebayar berapapun untuk dia ngomong bagus, untuk dia ngomong kayak gue suka sama ini atau Tashi approve. Kayaknya nggak bisa gitu menurut gue, mau brand ngebayar berapa miliar gitu juga belum tentu bisa seperti itu ya. Menurut gue sebagai penonton Katashi dari jalan bahala gitu, membalasnya ya ini dengan ekspresi yang sungguh-sungguh sangat kesal ya, karena dipitnah mulu. Betul sekali ya, sama dengan kejadiannya Ciseli, dipitnah lagi nih orangnya yang berkomentar ya. Udah Ciseli kemarin dipitnah ngemasukin sendiri, terus dipitnah gangguan jiwa, sekarang Katashi dipitnah buat cari duit buat dibayar sama brand gitu ya. Kesalah nih lihat muka Katashi yang kesal seperti ini ya. Maksudnya kayak ya udahlah, kalau kata Katashi terima aja begitu ya. Mohon maaf banget nih belum kenalan nama saya siapa gitu ya. Katashi udah dari jalan bahala, menurut gue udah berkelimangan harta. Kalau Cimehong yang tidak malu kalah nih bertarungnya nih, membalas juga komennya Katashi. Seperti apa dia membalas? Dia membalas katanya, udahlah lu dari lahir udah kaya nggak bisa masak, lu mah nggak ngerti masakan gitu. Mohon maaf banget nih Cimehong kemarin bukannya seperti yang lu bilang gitu. Cimehong kemarin bukannya katanya
Katashi untuk upload konten di YouTube tuh untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan iklan dan dibayar sama brand seperti itu. Bukankah seperti itu yang kemarin dikomenkan? Kok sekarang kayak berkebalikan sekali seperti itu komennya ya. Dan setahu gue nih Cimehong nih, setahu gue sebagai penonton Katashi dari zaman baheula, dia tuh sepengetahuan gue tuh dia tuh bisa masak gitu ya. Kontennya dia aja banyak bagi-bagi resep, banyak icip-icip makanan begitu. Setahu gue sih dia bisa masak, dia mengerti cara masak kue, cara masak masakan gitu. Gue mah sepertinya sih setahu gue dia mengerti seperti itu. Ini bukannya terkesan gue gak suka banget gitu sama Cimehong segala macem ya. Bukan, sama sekali bukan. Gue suka banget sama kontennya Cimehong yang bener-bener berapi-api, yang bener-bener kayak tulus apa adanya segala macem gitu ya. Tapi bisakah coba berpikir gitu Cimehong, bukankah yang bisa ngomong jujur itu bukan cuman Cici doang gitu? Emang orang lain gak berhak untuk ngomong jujur apa adanya gitu loh? Apakah semua orang yang ngontenin Cimehong tuh untuk menjatuhkan Cimehong doang gitu? Apakah tujuan semua orang menurut Cimehong itu kayak jahat banget, sejahat itukah semua orang gitu loh? Maksud gue, apakah Cimehong adalah orang yang gak akan pernah salah? Apakah karyawan Cimehong itu nggak pernah salah sekecil apapun gitu loh? Apakah tidak ada kemungkinan kayak 0,01% itu emang kesalahan dari timnya Cimehong gitu? Nggak ada gitu ya? Emang ada gitu manusia seperfect itu? Gue nanya aja sih, maksudnya kayak bukan kayak gue nggak suka sama Cimehong ya nih, paham nggak? Kontennya di sini adalah kenapa gak ada gitu kayak Cimehong menutup kemungkinan adanya kesalahan dari tim Cimehong gitu, kayak sekecil apapun gitu, kayak nggak mau kalau itu tuh salah gue gitu loh. Maksud gue, paham nggak? Di situnya bukan Cimehongnya gitu ya. Maksudnya apakah nggak ada kesalahan dari timnya atau apa, sekecil 0,01% aja gitu loh. Menurut gue ini lama-lama tuh bukan anti kritik lagi, emang dia kagak mau salah gitu. Kalau menurut gue Cimehong ya terkesannya seperti itu gitu, kayak semua orang pengen menjatuhkan gitu. Enggak kan, pada dasarnya awal Shelly nge-review itu untuk nge-review konten gratis gitu buat lu setidaknya gitu kan ya. Kalau misalkan emang gak ada binatang itu kayak konten positif gitu loh buat promoin masakan Cici gitu. Mengerti gak sih maksudnya gitu? Gak semua orang bikin konten tuh buat jatohin elu gitu loh. Kan dia beli awalnya itu, awal mulanya dari awalnya. Kalau misalkan emang gak diserang atau gak ada apa, ya udah lu dapat konten gratis gitu. Maksud gue dipromoin gratis gitu loh intinya. Pokoknya pemikiran gue tuh seperti itu. Nggak semua jahat buat Cici gitu loh, nggak semua orang pengen ngejahatin Cici, tapi emang ada gitu loh menurut gue kemungkinan 0,01% orang itu bisa salah. Kalau nggak Cici yang salah, timnya yang salah gitu loh. Kayak apa susahnya sih untuk menerima kritik ya? Ini jadi terkesannya sangat-sangat orang yang anti kritik dan tidak menerima saran atau masukan kecuali cuman salah omongan begitu. Jadi katanya yang balesin tuh anaknya CM, dan dia udah bilang di up aja nggak apa-apa karena nggak tahu lagi gimana cara ngasih tahu CM. Nah aku tuh tiba-tiba ada merasa kayak sedih gitu. Kayak aku merasa CM ini nggak tahu apa yang sedang diperbuat. Dia nggak sadar ini bisa jadi bumerang buat dia. Masalah yang awalnya kecil ya, maksudku F&B bisnis pasti pernah lah ngalamin ada hewan kecil lah, ada rambut lah, ada apalah. Tapi kan gimana cara menangani komplain itu nggak perlu sampai sebesar ini. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dianggap nggak ada. Tapi ini kan semakin kesini responnya semakin kesono kan. Udah bawa-bawa ini tuh kuasa iblis lah. Nggak butuh influencer, nggak butuh food blogger. Jadi ketika video itu lewat di FYP ku yang dia bilang nggak perlu food blogger influencer, rezeki itu yang ngatur Tuhan.
itu langsung aku terngiang-ngiang sama drama bisnis proposal yang lagi kena cancel culture. Aku sendiri tuh kayak langsung merasa eman-eman gitu loh. Sangat disayangkan kalau usaha yang udah dibangun, brandingnya udah oke, udah jalan, runtuh segitu aja karena reaksi yang gak bisa dikontrol. Ibarat kapal yang udah mau nabrak gitu, harus ada yang take over the wheels-nya sih. Mungkin dibreakin dulu dari sosial media, jangan muncul di media ya kan. Biarkan anaknya atau orang lain siapalah menghandle komplain-komplain ini dengan baik supaya effort yang selama ini tercipta tuh tidak sia-sia. Gitu sih saran aku.